wabarakatuh. Manolah di sana kasadonyo sarato orang muda jo putih bungsu di mana saja berada. Alhamdulillah awak basuh balik di tapian katoko untuk melanjutkan perbincangan awak tentang adat dan budaya negara awak. Dan pada kesempatan itu awak akan mencoba memulai membicarakannya tentang undang-undang adat Minangkabau. Jadi kalau awak cari, awak baca di tambo, di cerita-cerita orang gaya-gaya awak sesuai baik secara mulut ke mulut misalnya atau dari buku-buku. Negari awak pun Minangkabau pun memiliki dua bentuk tambo. Itu sebenarnya sebelum awal-awal dulu lah awak bicaraan. Tapi kok kan awak akan membahas tentang undang-undang adat. Yang pertama tambo alam. Nah, tambo alam tu berisi tentang kisah asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Tentang silsilah rajo-rajo, tentang sistem kemasyarakatan, tentang wilayah dan pemukiman. Selain itu juga berisi undang-undang 97. Kemudian yang kedua, tambo adat. Nah, itulah dia dikenal di orang Minang disebut je undang-undang adat saja. Nah, itu di tambo adat tu berisi berbagai aturan dan hukum terhadap kegiatan dan aktivitas kemasyarakatan. Merupakan penjabaran dari falsafah hidup orang Minang, adat pesan di sarak, sarak pesan di kitabula, sarak mengatur adat memakai, alam takambang menjadi guru. Itu awak ada sebagai catatan awak dan perlu awak ketahui. Bahasa undang-undang adat Minangkabau itu saat itu tidak dapat terpakai lagi secara utuh. Karena terjadinya perubahan zaman, sistem politik dan pemerintahan. Nah, sebenarnya tentu awak menginginkan bisa berlaku balik secara utuh gitu. Sebabnya lah teruji di nenek moyang awak sesuatu sangat baik. Jadi kok dapat dijalankan sejalan je undang-undang positif, undang-undang negara awak secara tu undang-undang agama awak atau aturan agama awak. Nah, dipelajari untuk mengetahui bahwa suatu sistem adat selalu didukung oleh undang-undang dan peraturan serta sanksi-sanksi yang jelas. Jadi nak mungkin suatu suku bangsa atau suatu sistem adat nandak didukung oleh undang-undang atau sanksi-sanksi nan jaleh. Kalau ndak tu jadi masyarakat barbarnya. Masyarakat nandak betul. Nah, jadi Minangkabau sejak mula berdirinya Minangkabau ada undang-undangnya untuk mengatur aktivitas kegiatan masyarakatnya. Nah, untuk kita dapat memahami bahwa masyarakat Minangkabau menjabarkan falsafah alam yang tadi, falsafah adat pesan di sarak, sarak pesan di kitabula, sarak mengatur adat memakai, alam takambang jadi guru itu, dan menuangkannya dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Nah, untuk itu awak calik balik cik-cik tambo adat tu. Tambo adat tu berisi sampai bagian nan penting. Yang pertama adat pusako dan salapan. Yang kedua adat nanampe. Yang ketiga limbago nanampe, yang keempat pusako, sako, jo pusako. Nah, adat pusako dan salapan, itu sebenarnya lawak cuba jo seketik ke patang ko. Ada tabagi dua, nanampe tabang kalangi, nanampe tinggal di bumi. Itu nak kena awak ulang sebab lah ada awak cerita dulu. Nah, sudah tu awak cerita mengenai adat nanampe. Aku fokuskan kasih ko, itu merupakan aturan tentang tata cara, tingkah laku, perbuatan dari dan untuk manusia Minangkabau, disusun oleh manusia orang atau orang Minangkabau untuk diberlakukan kepada orang Minangkabau. Nah, adat nan sabana adat. Nah, itu awak lah. Hampir seluruh orang Minang tahu kok adat nan sabana adat. Nah, indak lakang dek panai, indak lapuk di hujan, dibubuk, indak mati, dianjak, indak layu. Dia karena adat orang Minang adat sebana adat tu itu adat yang bersedikan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, itu merupakan ketentuan-ketentuan Tuhan terhadap segala sesuatu bagi makhluk ciptaannya. Merupakan dasar dari falsafah orang Minangkabau. Lam takambang jadi guru dan pertama kali digalinya, dilakukannya. Ia membasahi api manguya, diajak layu, dibubuk mati. Kemudian dari penjabaran dari adat dan sebana adat tu ada adat yang diadatkan. Terbagi pada dua bentuk, yaitu sandi adat dan buek.
Sandi adat merupakan rujukan dari pelaksanaan undang-undang adat. Terdiri dari cupak nanduo, cupak usali, dan cupak buatan. Kemudian kato nanampe itu adalah kato pusako, kato mupakai, kato dahulu, kato ditapati, kato kudian, kato bacari. Kemudian buek itu merupakan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam mengekspresikan budi dan dayanya. Buek tanare, gangga mantaguh, itu meliputi barih balabe, politik dan keamanan, bungka naraco, hukum, uku jangko, sosial kemasyarakatan, suri toladan, peradaban dan kebudayaan. Dengan demikian, pada adat nan diadatkan ada dua asas pokok nan harus diikuti, yaitu sandi adat jubuek. Dari kedua asas pokok itulah disusun suatu peraturan yang khusus nan disebut dengan undang-undang adat. Jadi ada dua undang-undang adat. Undang-undang adat yang berlaku secara umum atau universal dan undang-undang adat yang berlaku secara khusus bahannya bagi manusia atau orang Minangkabau atau individu Minangkabau. Dengan demikian undang-undang adat yang khusus inilah yang kemudian dikenal di orang Minang sebagai undang-undang adat tanpa membedakannya dengan undang-undang adat yang berlaku secara umum dan universal tadi. Kemudian yang ketiga, penjabaran dari undang-undang Nandiate tadi itu adalah adat nan teradat. Adat yang berlaku pada suatu negari berdasarkan hasil kesepakatan antara pemuku adat di dalam negari itu. Pelaksanaannya diatur tersendiri bagi setiap negari atau kaum. Ada 3 macam bentuk adat dan teradat. Yang pertama, adat selingkah negari, undang-undang selingkah korong, pusako selingkah kaum. Jadi setiap negari punya adat selingkah negari, undang-undang selingkah korong, pusako selingkah kaum. Contoh misalnya, dan itu tidak sama untuk seluruh negari. Misalnya cara Pinang Meminang, ada negari nan Meminang itu laki-laki, tapi ada juga negari nan Meminang pedusi. Jadi tidak sama dong, tidak bisa awak menyalahkan. Atau cara makan misalnya, ada cara makan barapak, ada cara makan basepra, ada cara makan bajamba. Itu beda-beda adat setiap negari. Jadi pengertian adat selingkah negari pun perlu awak pahami. Bukan berarti semua adat Minangkabau itu harus takluk kepada negari tersebut. Tidak begitu dong. Jadi adat selingkah negari walaupun berbeda-beda, tapi ia tetap mengacu kepada adat sebatang panjang. Adat yang berlaku untuk semua masyarakat Minang. Adat sabana adat dan adat yang diadatkan tadi. Sudah tu nang kampe penjabaran dari adat dan teradat, adat istiadat. Adalah adat yang berdasarkan pada tingkah laku dan perbuatan manusia yang berlaku khusus secara turun-temurun atau tradisi khas pada setiap kawasan, meliputi adat baso jobasi, etika sopan santun, kemudian adat pelanggaman, tradisi kesenian, adat pemedanan, majlis pertemuan, kemudian adat orang muda, permainan dan kepemudaan. Itu masih. Jadi para busana orang muda jo putih bungsu, itulah secara ringkas digambarkan mengenai undang-undang adat. Permulaan besok awak lanjutin balik tentang undang-undang adat Minangkabau. Jadi mudah-mudahan itu dapat menjadi pedoman untuk dipelajari sehingga awak mengerti bahasa negara awak kau sebenarnya mempunyai undang-undang nan jaleh dengan sanksi-sanksi yang jaleh. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala awak bersuruh balik di tapian katoko untuk melanjutkan perbincangan awak tentang adat dan budaya negari awak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.